semua, semangat pagi, salam sehat. Senang sekali pagi ini bisa berjumpa lagi dengan kalian semua di ibadah awal tahun pelajaran. Tentu kalian semua sudah rindu teman, guru, dan juga sekolah ya. Sepertinya kita belum bisa nih bertatap muka karena COVID sedang beraksi lagi. Sabar ya teman-teman, tetap berdoa, jaga kesehatan, dan selalu happy supaya tetap bagus imunitas tubuh kita. Oh iya, untuk adik-adik kelas 1 dan teman-teman baru di kelas lainnya, Miss ucapkan welcome to the big family of Pelita Kasih Christian Elementary School Lawang. We're really happy to see you here. Nah, kita doa dulu ya sebelum memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dengan teman-teman kami, dengan guru-guru, bahkan kami juga boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman yang baru, adik-adik kami di kelas 1 dan juga beberapa teman yang baru di kelas yang lainnya. Tuhan, ini sungguh berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami semua. Dan kami juga sangat bersyukur karena kami boleh mengawali awal tahun pelajaran kami dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami semua. Dan kami berdoa ya Bapa untuk ibadah kami hari ini, kiranya Engkau boleh berkati. Kami berdoa untuk kegiatan kami yang akan kami lakukan setelah kami melaksanakan kegiatan ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari sekarang sampai dengan akhirnya nanti. Di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur. Amin. Tapi kok kayaknya ada yang sedih ya di sana. Yuk kita tengok sama-sama. Teman kita sedih loh. Halo, gimana kabarnya? Kenapa kamu sedih? Kenapa sih kok sedih? Padahal ini hari pertama kita sekolah, harusnya kita bergembira. Ayo ya sekolah. Ayo kita siapkan hati kita bergembira biar semangat sekolahnya. Oh, kita nyanyi aja yuk. Ayo kita nyanyi bareng-bareng sama teman-teman yang ada di rumah. Yang ada di rumah semua mau kan ikut nyanyi? Mari kita akan bergembira bersama-sama. Ayo.
akhirnya semuanya jadi gembira dan sukacita. Senang sekali punya teman-teman yang hebat seperti kalian. Yang utama tentunya karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua, sehingga Dia selalu ada dan menyertai kita. Makanya kita pun harus mengasihi dan sayang pada teman-teman kita. Wow, benar ya, sebagai teman kita harus saling mengasihi, mendukung, dan memberi semangat. Nah, yuk kita saling support satu dengan yang lainnya dengan menyanyikan It's Good to See You Here. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Asiknya kalau semua punya cinta. Kenapa begitu? Iyalah, kita ini kan satu saudara dalam Tuhan Yesus, jadi harus saling mengasihi, mengampuni, menolong, menyemangati. Yes, betul sekali. Nah, sekarang siap-siap. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Erna. Tapi kita akan memuji dalam Yesus kita bersaudara terlebih dahulu. Sehingga kita akan mengingat bahwa kita semua adalah saudara dalam Tuhan. Yuk. Dalam Yesus kita bersama.
Tuhan, situasi sulit masih kita rasakan dan kita alami sampai hari ini. Pandemi belum berakhir dan mengharuskan kita semuanya untuk belajar di rumah masing-masing. Awalnya kita sudah merencanakan untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Tetapi karena situasi dan kondisi mengharuskan kita untuk kembali kita belajar di rumah bersama dengan orang tua yang dipandu oleh Bapak Ibu guru dari sekolah. Ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Ini tidak mudah untuk kita kembali jalani. Tetapi ketika kita sudah bisa melewati di tahun ajaran yang lalu, kita tentu juga akan terus meyakini bahwa Tuhan akan selalu beserta kita di tahun pelajaran yang baru ini, walaupun masih dalam situasi yang sulit. Anak-anak, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari jemaat mula-mula, di mana jemaat mula-mula ini adalah kisah peristiwa setelah Pentakosta. Jemaat mula-mula pada waktu itu diajar oleh para rasul. Mereka rupanya dalam situasi dan kondisi yang mereka alami, ada sesuatu yang kita bisa belajar pada pagi hari ini. Rupanya setelah Pentakosta itu mengubah cara hidup mereka, mengubahkan juga cara berpikir mereka. Mereka melihat saudara-saudara seiman yang ada di sekitar mereka itu dengan sukacita. Dan sesuatu yang indah yang kita bisa belajar dari bacaan kita pada pagi hari ini, rupanya jemaat mula-mula mengambil satu sikap yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mereka alami, mereka bisa memperhatikan, mereka bisa peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka dengan cara bahwa mereka bisa membagikan segala sesuatu yang mereka punya sesuai dengan keperluan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-44 dan 45, khususnya ayat yang ke-45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu sikap yang luar biasa, di mana jemaat mula-mula pada waktu itu punya satu sikap rendah hati dan juga punya satu sikap mereka peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka membagikan harta milik mereka kepada orang yang memerlukan sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai juga dengan keperluan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ini sesuatu yang luar biasa yang kita bisa belajar pada pagi hari ini. Dan ada yang kedua yang mereka lakukan. Mereka bertekun sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka berdoa dan mereka juga memuji Tuhan. Anak-anak, dari sini kita belajar pada pagi hari ini. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, tentu ada sikap yang berbeda yang harus kita tunjukkan kepada dunia. Bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, kita bisa menunjukkan rasa sayang, rasa peduli kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Khususnya mungkin bagi teman-teman kita hari ini. Rasa sayang itu kita bisa belajar dari jemaat mula-mula, membagikan apa yang mereka punya sesuai dengan keperluan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Anak-anak, coba kita renungkan dan coba mulai kita bayangkan. Adakah di antara saudara-saudara kita, di antara teman-teman kita yang hari ini mungkin membutuhkan sesuatu yang hari ini sangat penting mereka butuhkan? Coba mari kita bisa ambil bagian di mana kita bisa berbagi dengan mereka. Kita hari ini tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi ada banyak cara yang kita bisa lakukan, kita bisa berbagi dengan mereka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, berbagi itu bisa kita lakukan ketika kita punya rasa sayang dan ketika kita punya rasa peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun kita punya banyak uang, kita punya banyak makanan, ketika kita punya banyak hal, tetapi ketika kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita, kita tidak akan pernah bisa berbagi dengan mereka. Ini adalah salah satu yang kita bisa belajar, membagikan apa yang kita punya sesuai dengan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Jemaat mula-mula sudah melakukan hal itu,
dan ini menjadi teladan kita bersama. Yang kedua anak-anak, kita juga bisa belajar bertekun sehati dan mereka berkumpul memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit yang hari ini kita alami bersama, mungkin kita juga tidak punya kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kita di rumah Tuhan. Kita tidak diizinkan untuk kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tetapi semuanya itu tidak bisa menghalangi kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Dan ini tentu adalah kesempatan yang luar biasa yang kita juga bisa alami dan kita bisa lakukan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak beribadah ketika gereja itu ditutup, karena ada tempat yang lain yang kita bisa pakai untuk kita bisa bertekun memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita mungkin tidak bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita yang lainnya, teman-teman kita yang lainnya, tetapi kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita. Bersama dengan keluarga kita bisa saling mendoakan. Mungkin kita bisa tanya tentang pergumulan teman-teman kita. Apa sih yang bisa kita doakan? Apa sih yang bisa saya bantu? Misalnya begitu ya. Kita bisa tanyakan kepada mereka. Dan kita bisa lakukan dalam ibadah bersama dengan keluarga masing-masing, kita bisa saling mendoakan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Situasi yang sulit tidak menghalangi kita untuk kita melakukan yang baik. Situasi yang sulit tidak menghalangi kita untuk kita tetap bisa peduli dengan teman-teman kita, untuk kita tidak menunjukkan rasa sayang kepada teman-teman kita. Tetapi situasi yang sulit masih bisa kita berkesempatan untuk kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui memperhatikan akan teman-teman kita. Dan kita juga bisa mendoakan mereka. Mari kita bersama-sama tetap bersemangat, belajar dari jemaat mula-mula. Mereka bisa melakukan itu karena dasarnya adalah cinta mereka kepada Tuhan. Dan itu menjadi teladan kita hari ini. Dalam situasi yang sulit yang kita hadapi hari ini, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Tuhan, biarlah kepedulian kita terhadap sesama kita bisa tunjukkan dengan kita bisa berbagi, menanyakan apa yang bisa kita bagikan kepada yang membutuhkan. Dan yang terpenting juga, kita bisa mendoakan teman-teman kita, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun kita tidak harus bertemu dengan mereka semuanya. Kiranya Tuhan menolong kita, terus memberikan semangat dan sukacita bagi kita menjalani masa-masa yang sulit yang Tuhan masih izinkan. Percayalah bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami dalam situasi dan kondisi yang kami alami hari ini. Kami sungguh meyakini bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Mampukan kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan dengan cara kami meneladani jemaat mula-mula. Mereka peduli dan menunjukkan rasa sayang kepada orang-orang di sekitar mereka. Kami pun juga rindu untuk bisa peduli dan sayang kepada saudara-saudara dan teman-teman kami. Tuhan, tolonglah kami bisa melakukan kehendak Tuhan. Dan kami rindu, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, untuk orang-orang yang kami kasihi. Biarlah mereka semuanya juga dalam penyertaan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami bisa melakukannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dan mari kita jalani hari-hari kita ke depan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekian. Kita bertemu lagi dengan ibadah kita di minggu depan. See you, bye-bye. God bless you.